Dalam minggu-minggu pertama itu adalah masa krusial, ibu untuk menyusui. Merasa bahwa dia yang paling tahu cara mengurus. Seringkali kita tidak diberikan kepercayaan dan tidak diberikan akses yang cukup mudah. Contoh misalnya kita dituntut, laki-laki dituntut untuk membantu mendukung proses menyusui, atau sekarang misalnya proses stunting gitu ya, untuk menurunkan angka stunting, dalam proses menyusui, dalam proses pengasuhan, tapi kita tidak diberikan akses yang mudah. Kita, mungkin sebagian besar bapak-bapak di sini tidak cukup memiliki, cuti melahirkan, ya, yang rata-rata diberikan oleh kantor adalah 3 hari. Sementara, seringkali dalam minggu-minggu pertama itu adalah masa krusial, ibu untuk menyusui. Ada yang aslinya mungkin ngerasa belum keluar, ada yang, ketika menyusui sakit putingnya misalnya, ada yang, omongan tetangga bikin sakit hati dan lain sebagainya gitu. Jadi, kan dia perlu waktu, perlu waktu dan kemudian setelah melahirkan itu emosi kan naik turun, si istri ini. Ada gejala baby blues dan lain sebagainya gitu. Jadi, minggu-minggu pertama itu sangat rawan sekali. Nah, teman-teman di AYASI itu mengusulkan, ke pemerintah, minimal 2 minggu deh, nggak perlu sebulan dulu deh, kita kita mulai nih dari 2 minggu dulu deh pertama gitu ya. Jadi berikan juga kita akses, kalau kalian mau menuntut kita mendukung istri, ya berikan kita dong juga cuti melahirkan dan berikan kita waktu yang cukup untuk ngurus anak juga gitu ya. Nah kemudian ada yang namanya istilah maternal gatekeeping. Maternal gatekeeping ini kondisi umum dan mungkin tidak disadari bahwa istri merasa bahwa hanya dirinya yang tahu cara mengurus anak, kira-kira gitu. Atau merasa bahwa dia yang paling tahu cara mengurus rumah. Jadi, "Udah deh kamu nggak usah ngapa-ngapain deh, udah biar deh aku yang ngerjain semuanya deh, udah deh biar aku yang nyapu," dan lain sebagainya. Jadi, kita mau terlibat juga nggak bisa, gitu ya, karena itu udah wilayahnya istri misalnya gitu. Jadi, tolong berikan kita juga kepercayaan gitu. Kalau memang mau mau, ya udah biarin aja, nggak usah dicerewetin misalnya. Kita punya cara sendiri soalnya. Atau ketika istri lagi pergi, anak-anak sama kita ya udah gitu, dihargai dan dipercayakan gitu. Nggak apa-apa sesekali Kak, rumahnya berantakan karena kita mau main sama anak. Nggak apa-apa sesekali ya kejedot dikit anaknya pas main, nggak apa-apa gitu ya. Atau kamar mandinya berantakan, nggak apa-apa. Atau dapurnya berantakan, nggak apa-apa gitu ya. Karena kita butuh proses, terkait dengan, hal itu. Jadi, tolong berikan kepercayaan soal itu.